Halo, selamat sore kawan jalan semua. Terima kasih untuk kawan jalan sekalian yang sudah mau ikut bergabung bersama kami dari saya Pejalan Bijak dan National Geographic Indonesia. Kita hari ini akan ngobrol santai dan berdiskusi soal bincang pejalan berkelana dari kursi dan menjadi pejalan yang bijak bersama para pejalan dari National Geographic Indonesia. Jadi hari ini kita akan ada 3 pejalan dari National Geographic. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Diki Wahyudi Lubis dari National Geographic Indonesia selaku community spesialis dan juga sebagai community spesialis juga di saya Pejalan Bijak. Oke. Hari ini kita akan berbicara bersama 3 pejalan kita, yaitu ada Mas Didi Kaspi Kasim selaku editor in chief dari National Geographic Indonesia. Lalu ada Mas Mahandis Yohanata, managing editor dari National Geographic Indonesia, dan ada Mas Ricky Martin sebagai fotografer National Geographic Indonesia. Gitu. Sebelum kita memulai kegiatan ngobrol santainya, saya akan membacakan sedikit tata cara kegiatan bincang pejalan sore hari ini. Yang pertama, selama kegiatan ini berlangsung, kami akan merekam kegiatan ini. Lalu fitur berbicara semua peserta akan kami nonaktifkan hingga waktu yang akan ditentukan. Lalu ketika nanti di sesi tanya jawab, kawan jalan sekalian bisa atau diperkenankan untuk bertanya pada sesi tersebut dengan cara raise hand, jadi menekan tombol raise hand, lalu kami akan membantu untuk mengaktifkan atau meng-unmute tombol tersebut dan teman-teman bisa segera berdiskusi. Jadi hari ini sebenarnya kita akan ngobrol santai saja, tidak terlalu formal, karena kita akan berdiskusi dengan para pejalan-pejalan dari National Geographic ini, bagaimana nanti mereka akan bercerita lalu berkisah juga soal apa sebenarnya sudah dilakukan sama National Geographic Indonesia. Dan ini juga sebagai rangkaian dari 15 tahun National Geographic Indonesia. Jadi ini adalah program yang akan kami buat rutin juga sebagai wadah diskusi buat para pembaca atau audiens kita di Indonesia. Nah, seperti tema kita hari ini adalah kita ingin bincang pejalan berkelana dari kursi. Nah, kalau kita lihat di National Geographic Indonesia sejak di 2020 ini sudah membawa sebuah movement dengan nama Saya Pejalan Bijak. Nah, maksudnya dengan Saya Pejalan Bijak itu adalah apa? Kita ingin memberikan sebuah perjalanan itu bukan sekedar melihat kehidupan di lokasi yang baru, tapi kita akan mengambil sebuah refleksi dari kisah-kisah kehidupan dan sudut pandang lewat mata kita atau sisi lain dari sebuah perjalanan. Nah, bagaimana hari ini kita membawa sebuah perjalanan itu bukan sekedar lagi bukan hanya sekedar membagikan foto-foto indah, tapi kita bisa melakukan kisah dan bercerita soal perjalanan itu dari sisi inspirasi yang beretika. Nah, hari ini National Geographic Indonesia dalam movementnya Saya Pejalan Bijak itu adalah bagaimana ingin membantu atau mengabarkan kisah-kisah dan cerita-cerita itu dari pelosok-pelosok Indonesia. Jadi kita ingin menjadikan Saya Pejalan Bijak itu adalah menjadi rumah atau wadah bagi teman-teman para pejalan sekalian untuk bisa mengabarkan atau menceritakan semua kisah perjalanannya bersama National Geographic Indonesia. Nah, karena seperti yang ditulis oleh Ibnu Battuta ya, seorang laki-laki pengelana asal Maroko, bahwa perjalanan itu membuatmu tak bisa berkata-kata, namun ia akan membuatmu menjadi seorang pencerita. Nah, ini yang akan kita diskusikan atau kita obrolkan dengan para pejalan-pejalan dari National Geographic Indonesia. Yang pertama, saya perkenalkan lagi, ada Mas Didi Kaspi Kasim sebagai editor in chief National Geographic Indonesia. Halo, selamat sore Mas Didi. Halo Diki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Mas Didi. Lalu ada Mas Mahandi Sionata, Managing Editor National Geographic Indonesia. Halo, Selamat selamat sore kawan. Ya. Iya, lalu ada Mas Ricky Martin, fotografer dari National Geographic Indonesia. Mas Ricky. Selamat sore Mas Ricky Martin. Masih keganggu kali koneksinya. Masih belum terhubung kayaknya ya. Oke. Untuk memulai saja Mas Didi sebagai itu udah datang tuh Ricky tuh. Oh sudah. Mas Ricky. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Ricky. Selamat sore. Ya, ini kita ngobrolnya sedikit santai, tidak terlalu formal ya Mas. Oke. Santai Dik. Nanti kan tadi ada yang di belakang, ada yang disuruh mandi, ada yang disuruh nyapu ya. Kan kita jalan-jalan dari kursi. Aku mau nanya ke Mas Didi dulu sih. Ini kan Mas tadi sebagai pembuka tadi saya udah jelasin bahwa ini adalah sebagai rangkaian dari 15 tahunnya National Geographic Indonesia juga. Nah, bahkan pada saat ulang tahun Nat Geo, kita meluncurkan satu movement yang namanya Saya Pejalan Bijak secara secara resmi gitu, meluncurkan movement ini. Nah, boleh bercerita sedikit nggak Mas? Kenapa National Geographic Indonesia membawa sebuah movement dengan nama Saya Pejalan Bijak? Iya, Dik, terima kasih. Selamat sore kawan jalan. Jadi sebenarnya Saya Pejalan Bijak itu awalnya dibikin hanya adalah untuk menghubungkan kita para traveler ini dari seluruh pelosok negeri, bahkan sekarang kan kita tuh terhubung lintas geografi ya, artinya dimanapun kita berada kita bisa sangat saling terhubung. Artinya kita untuk kita menjelajah negeri ini atau planet bumi ini nggak mungkin sendirian. Kita butuh sahabat-sahabat di luar sana yang bisa sama-sama kita bekerja untuk kebaikan, untuk perubahan kebaikan kepada planet. Nah, sebenarnya kemudian berubah dengan datangnya pagebluk ini ya, pagebluk COVID-19. Inilah saatnya kita, menurut saya dan kawan-kawan di National Geographic, inilah saatnya kita berkolaborasi, melepaskan segala macam baju kepentingan kita sama-sama bekerja, berjalan dengan pejalan yang lain, kita berkolaborasi untuk satu tujuan yang besar. Karena ini kan pasti dunia travel atau dunia pariwisata kita sekarang ini pasti terimbas dengan dengan luka yang cukup yang menyakitkan semua orang. Jadi buat saya inilah saatnya kita menunjukkan warna kita sebagai pejalan negeri ini, bagaimana kita bisa sama-sama dari rumah, dari kursi kita bisa sama-sama tetap melakukan sebuah perubahan baik, bahwa nanti ini akan kita lalui, insya Allah akan kita lalui. Dari sini kita mau apa? Jadi sebenarnya itu yang kita upayakan dari sebuah gerakan. Yang namanya Saya Pejalan Bijak. National Geographic melalui Saya Pejalan Bijak tadi ingin membawa kisah-kisah perjalanan orang-orang saat ini terdampak untuk tidak bisa melakukan perjalanan, Mas ya? Iya, karena kami percaya dengan kekuatan ilmu pengetahuan, penjelajahan dan kekuatan bercerita, kita bisa mengubah dunia. Itu kami yakini. Bisa dari manapun, Mas ya? Betul, itu bahkan kita menyadari bahwa banyak hal-hal yang kita tidak bisa lakukan sebelumnya dan sekarang mungkin gitu. Dengan adanya ya mungkin refleksi ya, kontemplasi terhadap era terhadap masa-masa sekarang ini, kita bisa banyak menemukan ide-ide baru, kita bisa banyak menemukan celah-celah baru untuk membuat perbaikan. Tidak hanya dulu kita hanya berpikir bahwa melakukan perbaikan itu kita datang ke lokasi dan kita bekerja, tapi kan tidak hanya itu sekarang ternyata. Lalu gimana Mas, kalau menurut Mas Didi sebagai seorang, ya semua kehidupan kita itu kita sebenarnya sudah menjadi seorang pejalan kan? Iya. Mau kemana itu, baik ya kita traveling atau setiap hari kita keluar dari rumah menuju tempat kantor atau ke sekolah atau kemanapun, itu kita sudah disebut sebagai seorang pejalan. Betul. Karena kita melakukan harfiahnya kita manusia itu sudah melakukan perjalanan sejak jutaan tahun yang lalu ya. Berkomunitas pun diawali dengan berkumpulnya orang-orang prasejarah dengan
di Goa dan Berapi Unggun itu adalah bentuk komunitas pertama kan. Artinya Betul. kita sudah melakukan kegiatan ini sudah semenjak nenek moyang kita. Jadi sebenarnya kita punya wahana-wahana baru sekarang gitu sih. Pada intinya setiap orang itu menjadi seorang pengelana ya, Iya. berkelana ya, punya Nah, sisi kelana di dalam hidupnya. Iya sekarang cuman gini, maksudnya nggak semua orang harus berkelana. Berkelana itu apa ya? Definisi kelana itu tidak selalu harus mendaki gunung tertinggi atau menyelami laut terdalam atau menjelajahi goa terpanjang di dunia. Bukan hanya itu gitu. Bahkan kita sekarang dengan adanya wabah ini, kita juga jadi bisa berkelana bahkan di halaman rumah kita. Kita pernah memperhatikan nggak sih satwa-satwa urban yang ada di sekeliling kita hari ini? Kita pernah memperhatikan nggak unggas-unggas atau serangga-serangga yang beredar di pekarangan-pekarangan rumah kita? Kadang-kadang kita nggak memperhatikan karena waktu berjalan begitu cepat. Sekarang dengan adanya situasi begini, waktu terasa lambat dan kita bisa berpikir lebih baik. Nah, ayolah kita diskusi yuk, kita mau ngapain ya habis ini? Khususnya di saat-saat pagebluk ini Mas ya. Iya. Kita masih bisa sebenarnya membagikan kisah-kisah atau cerita-cerita ke semua orang. Betul. Karena yang dibutuhkan hari ini adalah sebenarnya kita mendengarkan cerita-cerita orang lain ya. Benar, karena buat kita bukan hanya soal foto bagus, tapi cerita itu bayangkan nggak kalau teman-teman kita tenaga kesehatan yang lelah bekerja dan di waktu istirahatnya mereka pasti kan megang gawai gitu ya, megang gadget. Berikanlah mereka informasi-informasi yang menyenangkan gitu. Buat para korban-korban yang sedang dirawat sakit, kita tuh bisa menghibur dengan trauma healing, dengan spiritual healing, dengan cara memberikan sebuah informasi atau cerita-cerita yang menggugah empati gitu, membawa emosi, kemudian membuat senang, membuat mereka berkhayal tentang sebuah perjalanan. Itu sebenarnya tugas kita bisa mulai dari situ loh. Ya. Lalu menurut Mas Didi, definisi sebagai seorang pejalan yang baik atau yang kita sebut dengan bijak itu seperti apa Mas? Iya, jadi saya pejalan bijak ini sebenarnya bukan sebuah ruang kelas yang ingin mengedukasi teman-teman supaya menjadi bijak, enggak. Saya pejalan bijak ini adalah sebenarnya kita sama-sama, ayo kita menjadi pejalan yang lebih bijak. Apa sih pejalan yang lebih bijak? Buat saya, nanti teman-teman yang lain mungkin punya definisi yang berbeda ya. Tapi buat saya, ada seorang pejalan yang bijak itu adalah ketika kita meninggalkan sebuah tempat itu jauh lebih baik daripada kita berada di sana gitu. Jadi itulah definisi pejalan yang bijak menurut saya. Mungkin nanti definisinya bisa sangat beragam ya. Ini kan bukan soal salah benar, tapi buat saya adalah kalau kita pergi dan tempat itu menjadi lebih baik, kita sudah menjalankan fungsi kita sebagai pejalan yang bijak. Oke. Ada yang mau di-sharing Mas Didi mungkin? Dikit aja kali ya, supaya tidak memakan waktu teman-teman, biar kita bisa nanti lebih banyak asik ngobrolnya. Saya mungkin ada satu slide presentasi yang mudah-mudahan saya bisa cepat-cepat aja. Kalau diizinkan saya akan share ya. Ya. Oke. Kelihatan ya, Dik? Kelihatan Mas Didi. Oke. Etika. Kita bicara soal etika demi inspirasi perjalanan yang lestari. Bagaimana kita bisa menjadikan sebuah lestarinya planet ini sebenarnya ujung-ujungnya adalah planet ini, bumi gitu ya. Kita nggak punya planet lain, kita nggak punya pilihan tinggal di planet lain saat ini. Jadi baik-baiklah sama bumi. Kita kemarin baru dengar dentuman besar aja kita udah panik setengah mati gitu. Jadi panik ya. Jangan-jangan itu suara bumi marah sama kita manusia, jangan-jangan buat saya itu peringatan gitu kan, karena Tuhan selalu memberikan peringatan atau aba-aba sebelum ada sebuah kejadian. Yeah. Oke, jadi tadi Diki sudah menyampaikan bahwa perjalanan itu bukanlah sekadar melihat kehidupan, tapi bagaimana kita bisa mengambil refleksi, bukan hanya kita menjadi inspirasi buat orang lokal, tapi orang lokal lah yang harus menginspirasi kita sebagai pejalan. Ya, kita adalah bagian dari National Geographic Society. Kita sekarang ada di salah satu dari 34 bahasa di dunia ini. Tadi saya juga menyampaikan bahwa dengan kekuatan ilmu pengetahuan, eksplorasi dan bercerita kita bisa mengubah dunia. Kalau singkatnya,
kita sudah memulai society ini dari semenjak tahun 1888. Kalau teman-teman kenal telepon, Bapak ini adalah Bapak tua berjenggot putih ini adalah yang menginisiasi National Geographic Society. Namanya Alexander Graham Bell. Menarik, satu quote dari beliau adalah, jika kita tidak bisa membuat orang awam tertarik dengan cerita dan pesan dari kita, lebih baik kita tutup saja. Itu adalah satu moto yang kami pegang, dan rasanya itu bukan hanya buat National Geographic, tapi buat semua dari kita, bahwa kalau kita tidak bisa berbicara, lebih baik diam, karena memang kita harus mengubah sesuatu itu melalui suara kita. Nah, ini singkat perjalanan National Geographic dari semenjak 1888. Mungkin ini adalah sebuah bentuk karya visual yang namanya majalah pertama di dunia yang menggabungkan antara teks dan foto. Kita hadir semenjak 2005, ini adalah tahun ke-15, tadi Diki juga sudah menyampaikan. Kampanye terakhir kita yang masih berjalan sekarang adalah Bumi atau Plastik. Lalu, soal tadi, ada beberapa sebenarnya ya, ada beberapa Nah, ini soal, menarik Mas Didi. Ya. Tadi saya ngeliat kan di kampanye Nat Geo sebelumnya, National Geographic Indonesia sebelumnya kan adalah Saya Pilih Bumi. Benar ya Mas ya? Iya, benar. Ada hubungan atau relevansi dari movement yang satu dengan yang Saya Pejalan Bijak ini, Mas? Pasti ada. Benang merahnya bumi. Benang merahnya pasti bumi. Jadi emang gini. Jadi tetap bahwa ada persoalan bumi tentang plastik. Itu kemudian kita harus bergerak, kita harus melakukan sesuatu untuk perubahan. Lalu kemudian ada satu ceruk yang namanya travelers, ada namanya pejalan, ada namanya pariwisata, yang sebenarnya itu mempunyai ceruk audiens yang sangat-sangat masif, sangat besar gitu ya, pelakunya, terus kemudian kita sebagai pejalan-pejalannya. Nah, kalau kita bisa mengubah sekelompok orang yang besar ini, rasanya untuk membawa pesan itu, pesannya tetap satu, bagaimana kita menyelamatkan bumi kan. Jadi korelasinya tetap ada kok, tetap ada hubungannya lah, kira-kira gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya bicara Saya Berjalan Bijak, ada beberapa hal sebenarnya yang basic ya, baku lah, bahwa kita, bagaimana sih kita berperilaku gitu ya, kira-kira itu adalah pembahasan tentang 1-2 hal tentang berjalan bijak. Ini kewajiban moral kita dalam angkutan publik, bagaimana kita memberikan prioritas kepada orang yang lebih membutuhkan, itu kan salah satu items yang membuat kita harus menjadi pejalan bijak. Bagaimana kita berada di tempat museum, di galeri seni, bagaimana perilaku kita bisa membawa kelestarian suatu tempat. Nah, misalnya ini bukan contoh yang baik ketika kita memegang wahana-wahana yang ada di dalam, karena kita membawa kuman dan membawa tangan kita, air, keringat dan lain-lain, itu sehingga bisa merusak benda-benda cagar budaya. Lalu kemudian bagaimana kita berwisata religi, berada di tempat-tempat yang ada makna religiusnya gitu kan ya. Bagaimana kita bersikap, bertingkah laku, berbusana gitu. Bagaimana kita memelihara kesakralan sebuah acara gitu ya. Jangan tiba-tiba nongol di depan altar kita megang kamera atau sibuk memotret sendiri ya. Kita harus tahu aturan, kita harus kita harus mengerti bagaimana kita bersikap. Nah, itu semua kan sebenarnya based on riset ya. Setiap yang paling penting dalam setiap perjalanan itu adalah riset. Desk riset, sebelum kita kemana-mana kita harus tahu dulu tempat itu apa, bahasanya bagaimana, strata sosialnya, bagaimana budayanya. Iya, kuasailah bahasa lokal, karena ketika kita menguasai satu patah dua kata dari bahasa lokal, percayalah itu sangat berguna ketika di pasar, ketika di pinggir pantai bertemu nelayan, itu sangat berguna. Kemudian ini menghadiri waktu itu yang motret ini, kalau nggak salah fotografer kami Mas Rahmat Azhar, beliau berbusana seperti orang-orang yang sedang melakukan itu. Jadi itu bagian dari salah satu tugas kita adalah bagaimana membaur menjadi lokal gitu. Membaur menjadi kemudian, lokal. Iya. Nah, ini nanti Yohan juga bisa banyak cerita bagaimana kita bisa menumbuhkan empati dan saling menghormati dari cerita yang kita lakukan. Lalu ini juga bisa bagaimana caranya kita bisa menjadi bagian dari ritual itu sendiri gitu. Kita bisa karena ini kayak ini Mas Yohan
mengenal betul kawasannya dan mengenal betul orang-orang yang ada melakukan ritual ini sehingga diterima dengan baik dan aksesnya bisa masuk ke dalam-dalam, bahkan tempat persiapan ritual pun dia bisa masuk ke dalam. Nanti Mas Yohan akan cerita lebih banyak. Dan riset menjadi penting Mas ya ketika kita iya pasti sangat karena penting. Ini supaya kita bisa menyesuaikan budayanya gitu. Iya, kira-kira gitu. Lalu kemudian turut melanggengkan pusaka setempat. Jadi apabila menjumpai manuskrip kuno, mintalah bantuan si pemilik untuk membuka lembarannya. Karena dengan asumsi mereka yang merawat itu pasti mereka juga punya tata cara untuk memegang, membuka dan lain hal. Jangan sembarangan megang. Oh iya, ya itu janganlah. Karena kita mungkin datang dari luar pulau, kita adalah spesies yang membawa entah apa yang kita bawa kuman ke dalam sana ke daerah sana gitu kan. Jadi emang pagebluk COVID-19 ini begitu mengajarkan kita banyak hal loh sebenarnya yang harus ada normal yang baru yang akan kita bawa dalam nilai-nilai perjalanan kita berikutnya. Itu pasti akan berubah. Nanti kita omongin kita ngobrol deh ya soal itu ya. Yeah. Bagaimana kita menikmati pertunjukan seni, jangan pakai bleach, itu yang normal-normal lah ya. Jangan mengkancungkan tinggi-tinggi kita pakai tablet besar gitu sehingga menghalangi pandangan orang di belakang. Gitu. Nah ini yang banyak orang masih berpikiran nih bahwa berpergian atau traveling atau perjalanan itu kan lebih mementingkan konten-konten Instagram Mas. Benar. Nah, kita juga harus tahu ya. Boleh, ada tapi harus tahu journalism itu harus dilakukan. Itu nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Cuman etikanya saja gitu. Kapan waktu-waktunya pasti ada waktu-waktunya gitu. Lalu kemudian ketika menikmati orkestra misalnya, ada saatnya loh kita bertepuk tangan, bukan di saat-saat di tengah-tengah kita tepuk tangan dan berteriak-teriak gitu, karena membedakan antara konser dan orkestra. Itu contoh. Karena nanti jadi aneh sendiri dia. Di saat musik lagi main dia tepuk tangan. Iya, karena kita lah yang harus menyesuaikan dengan destinasi, bukan lokasi destinasi tempat, yang harus gitu. menyesuaikan kita gitu ya. Betul. Kalau di destinasinya nggak pakai alas kaki, ya kita buka alas kaki gitu. Jangan menyesuaikan kita sebagai pendatang. Nah ini tadi korelasi antara saya pilih bumi dan saya pejalan bijak tadi Mas. Slide sebelumnya tadi tidak meninggalkan apapun. Iya. Baik itu sampah atau apapun. Jangan pernah berasumsi bahwa akan ada orang yang menyelesaikan pekerjaan kita. Jangan menggantungkan kondisi bumi ini terhadap orang lain. Apa yang kita bisa lakukan sendiri, kita lakukan sendiri. Karena jangan berasumsi bahwa akan ada yang menyapu, itu stop asumsi itu. Karena pada akhirnya kita akan menambah pekerjaan orang lain, kita akan menyusahkan hidup orang lain, gitu. Dan itu bukan menjadi seorang pejalan yang bijak buat saya. Yeah. Nah ini juga tidak semua tempat itu bisa diakses. Artinya kalau memang tidak bisa, memang tidak bisa. Jangan curi-curi gitu ya. Karena itu akan menginspirasi kejadian berikutnya, kejadian kedua, ketiga, dan itu akan menjadi bola salju yang akan membesar dan kita nggak bisa memberhentikannya. Terus kemudian hidup santun. Nah ini sebenarnya hidup santun itu sebenarnya adalah bagian dari kita bangsa Melayu gitu ya, bangsa Asia ini. Kita dibesarkan dengan cara yang santun dan memuliakan adat. Dan rasanya kita memang harus banyak melihat dari cerita-cerita leluhur kita gitu ya, kemudian mempraktekkannya hari ini. Kemarin kita diskusi soal wabah, sejarah dan wabah. Kayak dulu saya di Sumatera, saya lahir di Medan. Ketika kita mengakhiri proses pemakaman, pasti saya pulang kita harus bersih-bersih, bahkan baju kita harus cuci dan segala macam. Di Jawa ada tradisi yang menaruh gentong air di depan rumah yang membuat orang harus rajin mencuci tangan. Itu sebenarnya sudah diajarkan sama nenek moyang kita dari sejak dulu gitu kan. Cuman atas nama modernisasi, estetik dan lain-lain ini kita melupakan hal itu. Padahal mestinya kita kembali lagi ke cerita-cerita lama. Oke, ini jangan sampai tadi Mas ketika kita datang ke satu daerah kita membawa budaya buruk atau bahkan menghilangkan budaya setempat dengan budaya kita yang sekarang gitu. Justru harusnya kita ikut menjaga ya. Iya, itu kalau kayak gitu kita norak sih. Jangan norak lah ya.
kita harus menjadi agen-agen perubahan yang baik. Oke, ini tiga slide terakhir pesan dari kita aja sih sebenarnya. Ini sebenarnya pesan pejalan yang udah berpuluh tahun udah beredar ya. Jangan tinggalkan apapun selain jejak. Nenek moyang kita meninggalkan jejak di gambar-gambar seni di sana sebagai catatan. Tapi kita hari ini biarkan itu menjadi catatan, biarkan itu menjadi sebuah keindahan yang harus dinikmati. Kita cukup meninggalkan jejak kita yang ada. Kita pernah ke sana gitu. Terus kemudian jangan ambil apapun selain foto gitu ya. Ini banyaklah di gunung mungkin banyak yang persoalan Edelweiss gitu misalnya. Itu di situs-situs arkeologi kita ngambil batunya gitu. Udahlah, nggak ada guna gitu. Kayak kita ngapain kita ambil itu juga. Nggak manfaat buat kita. Terus kemudian ya udah jangan ambil apapun selain foto. Kemudian bolehkah kita berdansa sama satwa? Kalau saya enggak, karena biarkan mereka bukan atraksi, mereka bukan wahana. Mereka hidup laut misalnya dalam hal ini laut adalah rumah mereka, bukan kita, bukan mereka yang harus menyesuaikan keberadaan kita. Tapi kitalah yang harus bisa menyesuaikan itu rumah mereka. Ya sama aja kita masuk ke rumah-rumah agama gitu ya, sama kayak kita ke gereja, kita ke masjid, itu kan kita menghormati proses yang di dalam. Sama ke laut juga gitu. Penghuni laut itu adalah penghuni yang punya tuan rumahnya gitu. Kita hanya tamu. Nah ini juga di kawasan konservasi, menjaga jarak bukan dari sekedar keselamatan jalan, tapi juga kelestarian, bagaimana kita berperilaku di kawasan-kawasan konservasi, lalu menjaga lingkungan baik sosial maupun alam. Udah sepantasnya lah ya kita. Kalau misalnya kita dibilang kita adalah kelompok orang pencinta alam, ya bersikaplah sebagai pencinta alam. Pencinta alam tidak merusak, pencinta alam tidak mencoret-coret, pencinta alam tidak mengukir-ukir di pohon, pencinta alam tidak akan meninggalkan sampahnya di alam. Ya, tadi Ibnu Battuta juga adalah quote yang dipakai sama Diki. Tadi soal yang akhirnya yang membuat kita pandai atau kita bisa berkisah adalah sebuah perjalanan. Jadi lakukanlah perjalanan, ayo kita jalan-jalan, tapi bukan hanya sekadar jalan-jalan, yuk bagaimana kita membawa perubahan buat kebaikan. Nah sekarang waktunya di saat kita sedang ada di rumah, kita duduk di kursi kita ngobrol bareng-bareng, ayo kita mau ngapain, nanti setelah wabah ini berakhir, kita jalan sama-sama dan kita melakukan perubahan. Begitu dari saya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mas Didi. Jadi sebenarnya di saat Pagebluk ini kita membuat sebuah program atau berbagi kisah berkelana dari kursi Mas Didi ya. Jadi walaupun kita hari ini terdampak untuk tidak bisa kemana-mana, tapi kita masih bisa melakukan cerita atau berbagi kisah-kisah perjalanan kita ke orang-orang tadi ya, melalui kisah perjalanan. Nah, manusia itu diberikan kelebihan namanya angan ya, namanya hayal gitu. Jadi tidak ada yang membatasi kita bisa terbang kemana, tidak ada yang membatasi kita bisa berdiri. Saya bisa berdiri sekarang, saya bisa dengan mendengarkan bunyi surili di Gunung Gede Pangrango, saya bisa berada di sana saat ini. Tidak ada yang bisa membatasi itu. Betul. Nah, tapi penjelajahan tadi ya seperti Mas Didi bilang, National Geographic itu tidak bisa sendirian. Cerita-cerita itu justru datangnya dari kawan-kawan jalan hari ini yang sedang menyaksikan kita berdiskusi hari ini adalah cerita-cerita mereka yang sebenarnya bisa kita kabarkan ke orang banyak di sana gitu. Nah, lalu menjadi pejalan bijak tadi kita tidak meninggalkan apapun di lokasi kecuali jejak dan kenangan kita. Tidak mengambil, tidak mencoret. Itulah menjadi orang yang bijak dalam melakukan sebuah perjalanan. Kita tidak merubah budaya yang ada, tapi justru kita menjaga budaya yang kita tuju tadi, di tempat yang kita tuju tadi. Sebenarnya ada satu yang ketinggalan, jangan habiskan apapun selain waktu. Betul, jangan habiskan apapun selain waktu. Nah itu tadi definisi atau menurut Mas Didi menjadi seorang pejalan yang bijak dari sisi National Geographic Indonesia ya. Aku mau masuk ke Mas Mahandis Yohan Nata. Mas Yohan. Sebelum pindah ke Yohan, kita putar video dulu ya perjalanan. Boleh. Ada video ya.
Oke. Ya, penugasan terakhir kita ini penjelajahan terakhir kita Ini yang di mana, Mas? ini di Flores Timur di Likotuden namanya. Kawasannya Oke, nanti Likotuden antara Larantuka dan Maumere. Oke, ini nanti diputarkan, lalu nanti bisa bercerita sedikit ya, Mas Didi ya, Iya, soal nanti video Mas Yon akan perjalanannya. nyambung ya ceritanya ya. Baik. Baik, Oke. saya putar videonya ya. Mohon izin teman-teman, saya putar videonya. Mas Didi, Yes. suaranya tidak keluar, ada keluar? Apa? Sorry? Suaranya tidak keluar. Oke, sebentar ya, sebentar. Udah ya? Ketika yang saya lihat pertama kali di Likotuden adalah semuanya menyedihkan. Di dusun ini nggak ada pohon kelapa, nggak ada pohon ubi, nggak ada pohon pisang, nggak ada pohon pepaya. Orang mau makan apa? Orang bisa mati ini. Dalam waktu singkat orang bisa mati. Kita hidup terganti hujan air yang juga kurang, jadi untuk menanam tanaman yang Sudah terbiasa. Mas Didi. Mas Didi masih tersambung, Mas Didi? Oke, nampaknya Mas Didi terputus ya, teman-teman ya. Oke, Mas Yohan? Ya, siap. Ya, ini nampaknya Mas Didi terputus, Mas. Oke. Sinyalnya mungkin sedang tidak baik. Jadi mungkin nanti videonya akan kita pindah ke Ya, boleh di belakang. ujung aja. Ya, jadi mau nyambung dengan Mas Yohan, mungkin Mas Yohan bisa sharing sedikit, Mas, soal saya pejalan bijak dan National Geographic Indonesia. Aku mau nanya, setiap orang itu kan pasti punya gaya perjalanan sendiri ya, Mas Yohan ya. Lalu bagaimana kalau kita ngelihat seorang Mas Yohan sebagai seorang yang pasti juga seorang pejalan di National Geographic Indonesia, sudah banyak mengunjungi tempat-tempat atau berkelana di sepanjang karirnya Mas Yohan ya di National Geographic Indonesia. Nah, bagaimana gaya perjalanan Mas Yohan yang mengaitkan tentang kelana, etika dan cerita, Mas? Ya, thank you Diki. Selamat sore teman-teman. Saya mungkin singkat aja ya. Kalau setiap orang memang punya gaya perjalanan sendiri dan saya juga demikian gitu ya. Jadi saya suka sekali tentang cerita kota ya, tentang sebuah kota yang dibangun oleh leluhur dan sampai sekarang wujudnya seperti apa. Jadi itu yang pertama saya mendasari saya kenapa saya harus mengunjungi sebuah kota. Dan yang kedua saya ingin mendapatkan insight atau ingatan warga kotanya tentang kotanya sendiri seperti apa. Itu saya senang sekali. Jadi misalnya tempo hari saya ke Malang gitu ya, di Malang bersama teman-teman, ketemu Mas Sisko yang kemarin jadi pembicara kita juga. Kita menyusuri kota Malang yang ternyata saya baru tahu bahwa kota Malang itu dibangun sebagai kota atau percepatan sebagai kota itu gara-gara pandemi pes pertama di Hindia Belanda sehingga kota itu lahir. Jadi ada cerita di balik sebuah kota dan
yang lebih menarik adalah bagaimana kita bisa saling berbagi dengan warga kotanya ya. Jadi di sana saya ketemu dengan seniman-seniman setempat. Jadi di Malang itu kita bisa ketemu sama pengrajin topeng gitu ya. Ada seorang, karena di Malang tuh kuat cerita Panjinya dan terkait sama topeng. Saya senang sekali bisa ketemu dengan pegiat-pegiat budaya di sana. Terus juga ada pegiat keris. Jadi bagaimana saat perjalanan itu kita bisa mendapatkan impresi sebuah kota menurut warganya. Itu juga menarik. Selain itu juga biasanya di setiap kota kan ada kuliner gitu ya. Dan saya mungkin kurang untuk referensi kuliner, tapi saya suka tentang cerita di balik suatu kuliner ini, apa sih ada filosofinya yang terkait dengan filosofi kota misalnya. Itu juga menarik. Misalnya begini, di Surabaya itu ada pecel semanggi. Itu udah sangat jarang sekali gitu ya. Andai kata ada yang jual pun udah di pinggiran gitu. Nah, ini terkait sama wajah kota ya. Jadi semangginya sendiri sudah, karena pembangunan kota, si tanaman semanggi ini juga semakin lama semakin minggir dan semakin punah, sehingga pecel semanggi itu menggambarkan sebuah perkembangan kota dan sebuah sebenarnya ada kuliner atau catatan budaya yang hilang. Ini menarik buat kita gitu. Nah, saya sebenarnya kalau untuk perjalanan itu selalu berbekal berdasar ini ya, buku catatan perjalanan orang-orang lama gitu ya, atau foto-foto lama, sehingga saat kita kembali ke satu tempat mengunjunginya lagi, kita sudah punya frame bahwa kota ini awalnya seperti apa, dan yang kita lihat sekarang adalah perkembangannya seperti apa, dan bagaimanakah orang-orangnya gitu. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan orang yang sekarang mungkin agak berbeda dengan yang dulu, atau mungkin masih ada budaya yang berlanjut. Nah, ini menarik sih buat kami. Itu riset berarti Mas ya, melakukan riset. Iya, riset ya. Cerita-cerita lama, foto-foto lama. Nah, biasanya Mas Yohan dapat, kalau misalnya untuk meriset itu biasanya referensinya dari mana, Mas? Ya, dari berbagai macam sih. Bisa dari film, bisa dari buku, bisa jadi biografi orang gitu ya. Contohnya kemarin beberapa tahun, 2 tahun lalu saya sempat ke Malang sendirian gitu ya, belum ketemu Mas Sisko gitu. Jadi saya menyusuri seorang biografi seorang wartawan di Malang berdasarkan bukunya, misalnya ini ya, tentang Cambuk Berduri gitu ya. Cambuk Berduri itu dia wartawan tahun 20-an 30-an yang bisa menceritakan Malang seperti apa dulu awal akhir Hindia Belanda, penjajahan Jepang sampai masa-masa bersiap dan kekisruhan jelang agresi pertama. Dia bisa menggambarkan Malang secara utuh dan menarik gitu, sangat deskriptif sekali, bahasanya juga sangat populer, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi gitu ya, dan mencerminkan bahasa saat itu, bahasa Melayu pasar gitu. Jadi kita bisa melihat perjalanan sebuah kota. Kebetulan saya waktu itu memang punya riset sendiri terkait sama pembantaian orang-orang Tionghoa di Mergosono di Malang ya. Jadi saya coba menyusuri jejak makamnya, kemudian coba menghimpun cerita dari orang-orang Tionghoa yang saat ini mungkin usianya udah 70-an tahun ke atas, dan saya berhasil menemukan itu justru saat beristirahat di sebuah kedai di kawasan Pecinan gitu. Jadi sampai sekarang saya dan narasumber itu si Oma itu dia jadi dekat gitu loh, karena saya datang sebagai pejalan yang ya saya ingin tahu informasi tentang masa waktu Omanya muda di Hoklai. Kalau teman-teman ke Malang itu ada kedai namanya Hoklai, dia menyajikan hidangan peranakan termasuk lumpia ya, nasi goreng dan macam-macam. Di situ kita bisa bercerita dengan warga kota, dan saya senang sekali bisa mendapatkan cerita yang belum pernah dipublikasikan oleh media manapun terkait sama perkembangan Malang, misal gitu ya. Ya. Oke, berarti tadi gitu, mengunjungi sebuah kota itu justru kita lebih
bisa menggali peradaban sejarahnya melalui orang-orang setempat, Mas ya. Dan itu dan juga bisa menjadi saya tambah juga soal etika ya. Jadi saat ke satu tempat gitu kan, kadang-kala kita juga harus menyesuaikan ya. Misalnya harus izin. Coba kita patuhi itu karena kita anggap aja bahwa kita akan kembali ke kota itu. Jadi saat kita melakukan perbuatan yang mungkin tidak begitu menyenangkan untuk warga setempat, saat kita kembali pun kita juga merasa jauh dari kota itu. Jadi upayakan teman-teman yang sebagai pejalan hormati adat setempat gitu ya, supaya kita juga memandang semuanya ini sebagai apa ya, inspirasi perjalanan gitu. Karena mereka juga manusia, kita juga berjalan sebagai manusia. Apa sih hubungan antar manusia itu? Ya kita memang harus saling menghormati, beretika. Nah itu etika penting karena di saya berjalan bijak, ya kan kita selain kelana, etika juga kan. Setelah itu bercerita. Jadi saya kira kita ceritakan kembali. Iya etika. Seperti contohnya kemarin akhir Desember saya ke sebuah rumah abu keluarga Tetuan Ing ya. Itu selama lebih dari 5 tahun, mungkin 7 tahun, saya hanya bisa lewat, ini di Surabaya kasusnya, jadi saya bisa lewat di depan rumah abu itu. Tapi coba kita hubungi siapa yang bisa kita kontak, dan kita berhasil masuk gitu ya, rumah abu yang selama ini mungkin tertutup, dan saya pikir pemiliknya pun, pengelolanya pun sangat baik menerima kita gitu. Jadi pentingnya persahabatan itu ada di situ sebenarnya. Tadi itu Mas, dengan cara kita melakukan perjalanan kota, kita mendapatkan network, lalu kita jalin persahabatan itu untuk menggali kisah-kisah sejarahnya ya. Iya. Karena begini ya, sebuah kota itu menurut saya berdiri selalu punya jiwa ya. Jiwa kota itu sebenarnya bersemayam di bangunan-bangunan kota lamanya ya. Jadi setiap kota di Indonesia itu pasti kan punya kawasan lama. Jadi entah itu di Jakarta, entah itu di Semarang, di Jogja, entah itu di Surabaya, Malang, itu ada sisi kotanya yang sebenarnya para perancang kota, para arsitek itu sudah menanamkan jiwa kota itu di kota itu ya. Jadi terus dari situlah kita bisa melihat kembali seperti apa sih sekarang kondisinya kota-kota itu, apakah masih jiwa-jiwanya masih seperti yang dulu atau sudah berubah. Nah itu penting menurut saya. Oke. Lalu Mas, untuk perjalanan minat khusus di Indonesia, tanggapan Mas Yohan seperti apa Mas? Apa yang Mas Lohan lihat kalau dari sisi perjalanan minat khusus di Indonesia saat ini? Iya, ya saya juga punya hobi ya. Ini wisata yang sebenarnya sangat khusus sekali. Jadi reka ulang sejarah atau reenactment ya. Kebetulan di reenactment ya. Jadi ada komunitas reenactor gitu ya, para pereka ulang sejarah. Jadi kita menghadiri sebuah event sejarah, ya, misalnya kayak di Surabaya itu ada setiap 10 November ada parade juang di Surabaya. Semua pesertanya menggunakan kostum yang saat itu waktu tahun 40-an dipakai para pejuang, baik kostum pejuangnya maupun kostum tentara Inggrisnya gitu ya. Jadi kita seolah-olah reka ulang sejarah gitu. Di situ ada rakyat juga, kemudian ada juga Laskar Kuomintang. Jadi bagaimana kita bisa mempelajari sejarah dari sebuah tempat. Nah, di situ saya kira punya potensi ya kalau untuk dikembangkan, bahwa orang yang melakukan reenactment itu kan pasti akan lama di satu tempat, itu riset untuk mengambil foto, video. Nah, disitulah sebenarnya peluang untuk berkembangnya sebuah wisata sebenarnya, wisata minat khusus ya. Di Jogja juga demikian. Di Jogja, ya di Maret kemarin itu ada, setiap Maret kan 1 Maret ada peringatan serangan umum 1 Maret. Nah ini juga teman-teman reenactor kita sama-sama tinggal di Benteng Fredericburg gitu ya. Kita bagaimana merasakan benteng saat malam gitu ya. Terus kita juga
dengan baju-baju semasa gitu ya. Kita ada yang berperan sebagai TNI, ada yang juga TNI tahun 40-an ya, 40-an akhir, kemudian juga ada Serdadu Belanda, Divisi 7 Desember. Nah itu bagaimana kita bisa mereka ulang sejarah, dan sebenarnya dari situ pelajaran tentang suatu kota itu terbentuk gitu. Salah satunya ya. Mungkin bisa ditunjukkan Ima untuk foto-foto reenactment gitu ya. Bisa aja ya. Ini wisata minat khusus. Di mana nih waktu itu, Mas? Di Jogja, di Benteng Frederik waktu itu. Yeah. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya kita bisa menggali cerita-cerita kota itu bisa dari berbagai macam sih, dari film, dari novel, bahkan kita juga bisa mengembangkan wisata berbasis novel ya. Entah itu novel itu memang fiktif gitu ya, tapi saat kita kembali ke satu kota itu yang terbayang kita, nah itu ya, ini adalah bagian dari wisata minat khusus ya. Jadi bagian wisata sejarah menurut saya, karena ini memperingati suatu peristiwa di suatu kota yang sampai sekarang peristiwa itu menjadi jiwa kota itu. Gitu. Jadi bagaimana Jogja dipertahankan oleh para republik, gitu ya, tentara republik, menunjukkan bahwa tentara republik masih ada, Republik Indonesia masih ada. Nah ini kita melakukan reka ulang di Malioboro ini kejadiannya. Peristiwa ininya ya apa? Nah ini beberapa adegan aja sih, bahwa semi teatrikal sih sebenarnya, ini bagian dari teatrikal juga. Jadi tapi teman-teman ini melakukan riset sebelumnya tentang bagaimana kostum dipakai saat itu, bagaimana senjatanya, bagaimana sepatu, bagaimana topi. Jadi semua bahkan handuk yang dipakai itu pun itu bagian dari riset dari foto-foto lama gitu. Jadi saya pikir ini wisata yang bisa dikembangkan dan sangat edukatif sekali gitu. Ini bisa menjadi peluang bagi kita untuk menumbuhkan minat pariwisata khusus ya, Mas, di tiap daerah. Iya. Melalui wisata sejarah. Bayangkan ini satu acara ini lebih dari 100 orang ya yang bisa berhimpun di sini gitu, dan mereka ini nggak ada yang sama, Mas, ya, berarti ya perannya bisa beda-beda gitu, tapi semua pasti punya kesatuan sendiri-sendiri ya gitu ya. Jadi ada yang Belanda, ada yang rakyat, ada yang TNI gitu. Jadi mereka mengambil peran dalam cerita sejarah itu sebenarnya. Oke, saya kira kalau untuk perjalanan ini ya, untuk tadi kata Diki armchair traveler atau berkelana ya, dari kursi. Betul. Itu seperti apa, Mas? Ini, kalau Mas Yohan melihat ini, ya, menjadi seorang pejalan dari kursi hari ini gitu dengan adanya Pak Gubernur. Iya, ya tentu kita sangat tertekan ya sebagai pejalan ya. Biasanya kita bisa berjalan ke sana kemari dengan bebas gitu, dan sekarang untuk beberapa minggu harus berada di rumah. Nah, saya pikir teman-teman para pejalan bisa memanfaatkan waktu di rumah ini sebenarnya untuk riset tadi. Perjalanan apa sih yang rencana akan kita lakukan ke depan? Nah, saya kira risetnya bisa lebih dalam ya, terkait sama, karena kita mungkin punya banyak waktu lebih banyak untuk berpikir, dan siapkan referensi-referensinya, buku, biografi, mungkin ada perjalanan Bapak Tilas gitu ya, atau cerita sebuah kota, atau cerita sebuah desa yang mungkin bisa menginspirasi kita saat Pagebluk ini selesai, kita bisa punya rencana perjalanan yang jauh lebih baik, lebih matang lagi, sehingga hasilnya pun lebih menginspirasi gitu. Ya, okay. Bisa dari banyak ya, kita bisa informasi dari film juga boleh gitu ya. Ya, referensi bisa dari mana aja, Mas ya? Ya. Oke. Yang penting adalah satu hal lagi, bahwa bahwa sebelum kita melakukan perjalanan, pastikan bahwa perjalanan itu punya menginspirasi kita sendiri gitu. Sebelum kita bisa menginspirasi orang kan berarti kita harus tahu perjalanan itu harus menginspirasi diri sendiri dulu kita. Oke, saya kira itu sih. Terima kasih Mas Yohan atas sharingnya. Lalu ada Mas Riki. Mas Riki masih terhubung ya? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Nah, ini ruh dan nafasnya dari seorang pejalan itu adalah fotonya, Mas ya. Ini Mas Diki, karena Mas Diki selaku fotografer di Nat Geo Indonesia. Aku mau nanya-nanya, Mas, buat Mas Riki sebagai seorang fotografer, dalam membuat sebuah cerita, kan pasti membutuhkan sebuah efek visual ataupun audio yang dapat membangun narasi dari dari kisah-kisah cerita kita. Nah, kalau menurut Mas Riki itu seperti apa, Mas? Ya, jadi begini, kita di National Geographic Indonesia ini sebenarnya mempunyai karakter dan SOP ya yang jelas gitu. Jadi tadi sudah disimpulkan dari Mas Didi, Mas Yohan bahwa kita jika sebelum kita turun itu kita harus SOP-nya adalah melakukan riset. Jadi riset yang semaksimal mungkin. Siapa yang akan kita temui, bagaimana kita ke sana, transportasi apa saja yang bisa kita gunakan. Terus kita harus memotret di satu tempat itu, kita harus pagi, siang, malam gitu, kita harus tentukan semuanya. Jadi untuk menyambung ke sana juga kita memperhatikan semua hal-hal yang berhubungan dengan etika tadi. Jadi misalnya kita bertemu dengan orang, ya kita harus gimana nih, kita minta izin dulu, ngobrol dulu. Nah, kita tidak bisa langsung serta-merta semua akan kamera dan kita ngambil foto atau video gitu ya. Jadi kita tetap harus menjunjung tinggi, menghormati etika, adat istiadat, adab yang berlaku di sebuah daerah. Begitu, Mas Diki. Baik. Lalu kalau menurut Mas Riki sendiri, selama menjadi seorang fotografer di Nat Geo gitu ya, ada nggak sih apa yang paling dirasakan ketika Mas Riki memotret, dan potret itu bisa menginspirasi orang atau tempat-tempat yang layak dikunjungi sebenarnya, Mas? Sebenarnya kalau di Indonesia ya, itu semua tempat itu menarik sebenarnya. Semua tempat itu punya kesan. Jadi tidak ada yang tidak ada tempat yang di Indonesia itu nggak menarik, semuanya menarik karena karena kita Indonesia tuh sangat kaya dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa ini itu luar biasa. Jadi jika misalnya saya mendapatkan penugasan ke sebuah tempat, saya tuh selalu pengen balik lagi gitu. Nah, tinggal ini suatu saat saya harus kembali lagi ke sini, saya harus ketemu lagi dengan bapak ini, ibu ini, paman ini, paman itu gitu. Karena itu kita menjalin komunikasi di situ gitu. Jadi kita nggak yang hanya datang foto-foto selfie pulang gitu, enggak. Jadi di Indonesia itu intinya dari barat, utara, timur, selatan, semuanya luar biasa dan semuanya indah bagi saya gitu, Mas Diki. Baik, Mas. Oke, ini untuk mempersingkat waktu mungkin kita bisa langsung sharing ya, Mas, atau ada dari teman-teman yang mau berdiskusi atau berbagi kisah, atau jangan-jangan punya inspirasi lain gitu yang bisa menginspirasi kita di sini gitu. Mungkin saya pernah kalau ada yang gimana, Mas? Saya ada cerita tentang saya pernah ke Papua dulu bersama ke Asmat gitu ya. Waktu itu penugasan yang sangat berkesan juga tuh buat saya ketika kami ini tim dari National Geographic ini bertemu dengan warga-warga di Akats, distrik Akats. Jadi itu 45 menit lagi dari kota Agats. Jadi kita menyeberang lagi dan itu suasananya itu gimana ya? Menurut saya, wah ini Indonesia gitu ya gitu. Mereka begitu ramah gitu. Jadi mereka tuh penduduknya tuh sangat berbeda gitu. Mereka berbeda tuh lebih ramah gitu malahan. Kita di sana selalu ketemu disapa terus, selamat pagi kakak, selamat sore kakak. Itu tidak pernah saya jumpai di tempat lain. Kalau kita mau melihat Indonesia seutuhnya, kita harus datang mengunjungi seluruh pelosok betul, Indonesia betul. Ya. Betul. Kita kagum ya, Rick ya. Betul. Kita suka bilang kita adalah orang-orang yang beradab gitu di kota. Enggak sih. Mereka teman-teman di ujung timur sana jauh lebih beradab. Di berpapasan di jalan itu selalu menyapa, selamat sore kakak. Ketika hari Minggu, selamat hari Minggu kakak. Saya
saya sempat terhenyak gitu sampai ini masih gini ya, kita yang nggak punya cerita, kita yang nggak kadang-kadang terbalik ya soal adab. Itu ada Ramon Tungkar Ada tuh Ramon. kayaknya tuh. Iya, jadi halo Om Ramon. Selamat malam, Halo. Ramon. Apa kabar, Bro? Sehat Halo, Bro. semuanya. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ada banyak kawan nih. Ada Mas Yohan, Mas Aswar, Mas Riki, Mas Ridwan, Diki. Halo, Bang Ramon. Sehat Gimana, semuanya ya. Mon? Ayo dong, Mau Mon. sharing apa nih, Mon? Sharing dong. Bener sih kalau di saya setuju semua lah ya sama yang kawan-kawan tadi bilang tentang Indonesia. Ibaratnya oke lah dari sudut pandang teman-teman tadi bilang, saya sangat mengamini. Apalagi ada senior saya juga, Mas Ridwan di situ yang explorer bener-bener. Cuman Bang Ridwan Mandar ya. Ridwan. Gitu. Kalau saya sih lebih ke pertanyaan nih, Mas Didi, Mas Riki, sama Mas Yohan. Jadi kalau misalkan dikasih kesempatan nih, Mas Diki, Boleh. sebenarnya kalau saya mungkin pengennya kawan-kawan tadi, Mas Riki, Didi, juga Mas Yohan, mungkin bisa share ya ke yang hadir di forum ini. Tadi sempat menyinggung soal Ibnu Battuta. Kebetulan Ibnu Battuta juga salah satu traveler idola saya, sampai saya punya bukunya. Wah, siap, keren. Ibnu Battuta itu kan prinsipnya ketika dia melakukan perjalanan di setiap titik, ia selalu memberikan kontribusi positif gitu kan, entah itu membangun masjid, membangun jembatan, melakukan ketika zaman dulu kala dia melakukan workshop atau pelatihan apapun untuk lokal gitu. Nah, pertanyaan saya, di era sekarang, kalau dari sudut pandang kawan-kawan hari ini, sebagai seorang pejalan yang bijak, itu gimana caranya kita berkontribusi positif jika kita melakukan perjalanan? Kayak tadi Mas Yohan bilang ke Malang atau mungkin ke Surabaya, biasanya kan kita hanya take ketika kita tiba di destinasi. Sekarang pertanyaannya, gimana sebagai pejalan bijak kita give-nya di era zaman sekarang? Itu aja sih Mas, saya pengen kawan-kawan juga yang hadir di sini juga mungkin pengen tahu ya, gitu. Terima kasih loh. Thank you, Bang Ramon. Thank you, Mon. Makasih, Mon. Boleh gue coba jawab sedikit ya. Jadi Silakan, Mas kita para pejalan itu diberikan kelebihan network, jaringan. Kita tuh berjejaring. Ya kayak sekarang ini kita ada sekitar 140 orang. Hari ini kita berjejaring. Setiap dari 140 orang ini mungkin ada yang pekerja pemerintahan, ada yang di swasta, entah macam-macam gitu ya. Jadi kayak misalnya yang minimal waktu saya jalan, biasanya kita selalu bawa minimal yang kita punya apa? Kita punya majalah-majalah majalah atau buku bekas yang tidak terpakai, yang nantinya juga akan dibuang atau dihancurkan. Itu pertama yang kita bawa. Kita membawa ya semampu yang kita bisa. Lalu kemudian yang kedua adalah ketika kita di sana, kita bisa benar-benar tahu yang dibutuhkan oleh orang lokal itu apa sih. Gitu. Kadang-kadang kita kan misalnya ngasih sepatu, mereka nggak perlu sepatu karena setiap hari mereka jalan tanpa alas kaki gitu ya. Jadi bukan sepatu yang bantuan yang dibutuhkan, tapi ketika misalnya mama-mama Papua di Asmat itu membutuhkan mesin potong kelapa yang bisa membantu mereka membuat minyak kelapa. Hari ini mereka nggak punya alat itu. Nah, ketika kita pulang, kita bisa kita bisa berjejaring dengan orang lokal, kita bisa melakukan apa yang kita bisa setelah kita tahu, Mon. Jadi kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa berbuat lebih banyak. Lebih baik kita mencari tahu dulu. Ketika kita bisa bantu di lokasi, kita bantu. Tapi ketika tidak, kita gunakanlah jejaring kita ini untuk bisa membantu dengan skala yang lebih besar. Itu sih sebenarnya. Gitu, Mon. Mas Yohan, mungkin Mas Riki dari sudut pandang lain. Ya. Saya kalau terkait sama ini ya, peran kita ya. Sebagai pejalan, saya pernah punya pengalaman waktu itu. Jadi di Ungaran itu ada sebuah benteng. Ini terkait sama Diponegoro ya, yang sekarang lagi trending di Twitter ya, Diponegoro karena suatu media ya.
Tapi gini, bahwa waktu itu saya datang ke sana, benteng itu sebenarnya bagian dari yang dikelola oleh budayawan setempat gitu. Cuman karena mungkin terkait sama aspek informasi gitu ya, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan informasi yang benar tentang denah benteng ini di mana gitu. Saat saya datang ke sana, ini benteng On Muting gitu ya, benteng akhir abad ke-18 1700-an. Jadi benteng itu sebenarnya kalau menurut mereka, cerita-cerita mereka adalah di Ponorogo itu ditawan di sebuah lorong gitu ya. Nah, kemudian saya coba riset di Arsip Nasional dan kemudian menemukan data bahwa denah benteng itu ada dari perpustakaan arsip Belanda, dan ternyata yang mereka tunjuk itu adalah bukan penjara gitu, tapi sebuah latrin ya, sebuah toilet sebenarnya. Nah, hal yang kedua adalah ternyata di Ponorogo tidak pernah ditaruh di dalam penjara, tapi justru diperlakukan baik. Dia sempat sholat maghrib di situ dan makan malam bersama komandan benteng di situ, dan itu yang saya pikir bagaimana kita bisa memberikan ke satu komunitas terkait sama informasi yang mereka butuhkan. Nah, kalau saya tadi kan terkait sama arsip-arsip di Belanda gitu ya, dan saya bisa mengaksesnya lewat Arsip Nasional, saya berikan ke mereka, dan saya publikasikan di tulisan saya di web, sehingga orang bisa melihat semua seperti apa denah benteng Fort On Muting itu. Nah, sejak saat itu mereka juga mulai memahami tentang sistem di benteng itu gitu. Jadi memberikan informasi yang mumpuni untuk mereka, karena mereka terkait sama wisata ya. Kasihan dong mereka sebagai guide memberikan informasi yang salah. Nah, kita sebagai orang yang punya akses informasi itu yang bisa kita berikan dengan arsip-arsip yang lama. Oke. Ya. Gimana, Mas Ramon? Mas Riki belum dong, Mas Riki. Oh, Mas Riki, satu lagi. Riki. Mas Riki dari sisi kacamata seorang fotografer. Nah, Kacamata seorang Ya. Dr. Martin. ya Itu benar-benar sebenarnya pakai kacamata soalnya, Mas. ya pertanyaan dari Bang Ramon ini menarik nih sebenarnya. Jadi sekarang ini eranya tuh udah era digital multimedia, serba cepat, serba ya pokoknya serba flash semua deh, cepat gitu kan. Dan ketika kita berbicara apa yang harus kita berikan kepada misalnya sebuah entitas di sebuah destinasi misalnya, memang kita sebagai seorang pejalan atau traveler itu kan berada di luar bingkai ini. Kita ceritanya masih di luar bingkai. Nah, tentunya kita harus masuk dulu ke bingkai itu. Kita lihat, misalnya kondisinya, ternyata ada begini ya, A, B, C, D. Ini ternyata masyarakat itu butuh yang harus diselesaikan, misalnya tentang entah sanitasinya, entah tentang pendidikannya. Dan itu kan, tadi benar kata Mas Iji bahwa kita nggak serta-merta bisa langsung memutuskan bahwa sebuah masyarakat atau entitas sebuah destinasi itu bisa langsung diputuskan di saat itu, enggak, tapi kita tadi masuk ke dalam, kita keluar dari bingkai, baru kita nilai, ternyata memang sebuah tempat itu memang harus kita perhatikan tentang ABCD-nya. Nah, itu baru bisa melalui visual. Nah, tentang visual itu lebih cocok, jadi karena kita langsung bisa menunjukkan, kita tunjukkan, karena kalau visual itu kan menunjukkan, langsung kelihatan barangnya nih, ternyata misalnya di tempat saya nih, misalnya di Ciledug nih, kita lagi Ciledug nih, ternyata Ciledug tuh sanitasinya berantakan gitu kan, ternyata parit-paritnya mampet semua begitu. Nah, itu yang bisa kita lakukan segera itu. Ini kalau kalau dibiarkan terus-menerus, ini bisa berbahaya untuk entitas komunitas yang ada di sana begitu. Jadi tetap bercerita adalah kekuatan dari pesannya itu. Jadi visual menjadi ujung tombak, cerita itu menjadi panahnya gitu. Jadi sekali lempar 2 pulau terlampaui gitu. Gitu Bang Ramon. Berarti boleh nggak kalau misalkan saya juga menyimpulkan bahwa dengan era serba cepat dan sosmed yang trafficnya kencang ini, dengan kita datang ke satu wilayah, kita membuat foto, kemudian kita membuat cerita mengenai apa yang kita rasakan di destinasi tersebut untuk mengajak orang lain datang ke sana,
boleh nggak misalnya itu disebut kontribusi positif juga untuk kawan-kawan pejalan yang lain nih? Betul, Iya. betul. Betul. Iya kan? Tapi kan kita harus memberikan contoh yang baik ya. Misalnya tidak datang ke anak-anak di Baduy dengan makanan-makanan modern Ya. gitu misalnya. Itulah contoh-contohnya gitu. Gitu, Man. Mungkin kalau saya nambah, mohon izin Mas Didi, misalkan saya nambahin mungkin ada hal kecil yang kadang kita tuh lupa ya, kalau misalkan ketika kita sedang melakukan perjalanan. Lebih kepada, kalau saya sih selalu menerapkan jika misalkan menginap di suatu penginapan, lebih memilih yang penginapan homestay karena membantu mikroekonominya mungkin lokal. Dan juga lebih memilih makan di pasar gitu. Mungkin ini yang bisa saya share. Ya, bisa saya kontribusikan saya ketika setuju. Gitu. Setuju Bang Ramon, karena begini, salah satu aspek dalam perjalanan lestari ya, ini kan kita pertama kan kita mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Kemudian juga selain itu mengembangkan empati, dan yang tadi kata Bang Ramon bahwa kita juga harus mengembangkan ekonomi lokal. Jadi berbelanjalah di tempat itu dengan mungkin ada kerajinan setempat, makan dari kawasan itu juga, sehingga bisa mengembangkan ekonomi setempat juga gitu. Saya kira itu bagian dari saya pejalan bijak sih, dalam konteks saya pejalan bijak juga demikian. Siap. Ya. Oke. Ya, Thank you. intinya gini Pak Ramon, kita pejalan bijak itu adalah pejalan yang punya manfaat gitu untuk orang lain. Iya. Membawa manfaat buat destinasi dan orang lain. Iya. Siap. Mungkin, Thank you, Mon. terima kasih Mas Ramon. Oke, ada teman-teman lain yang mungkin mau sharing atau bertanya? Rituan, Bang Sebelum Rituan. kita menuju ibadah maghrib, ada Rosyid Amrullah. Oke. Selamat Silakan Mas Rosyid. Ya, Mas Rosyid. masuk ya. Nggak Ya, jelas masuk suaranya Mas. Saya mau tanya nih. Boleh? Saya mau tanya tentang etika nih. Perjalanan. Nggak kedengeran suara. Suaranya terputus-putus Mas Rosyid. Iya, skip dulu deh. Kita maaf. skip dulu ya, Mas ya. Ada. Iya. Ada lagi teman-teman yang lain? Ada Mikael. Oke, silakan Mas Mikael Leo. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam Bang Mikael. Saya tahu ini malam. Mikael. Ini penonton setia kita dari kemarin nih, Mas Didi. Bang Mikael ini dari Pak. Maumere, Bang ya? Maumere. Iya betul. Selamat malam Kak Didi, Kayoan, Kak Riki, Selamat dan malam. Malam, Malam. Jeff. Malam. Jeff. Ya, semoga sehat selalu. Kalau aku sih kakak-kakak semua hanya pengen sharing aja. Gak ada pertanyaan sih sebenarnya. Hanya pengen sharing terkait Boleh saya banget. pejalan terkait saya pejalan bijak. Jadi kalau menurut aku sih pribadi, saya pejalan bijak itu ketika saya melakukan perjalanan, tapi nggak hanya destinasi aja sih yang ingin dituju. Tapi saya lebih senang mendekatkan diri ke orang yang ada di situ gitu. Jadi pengalaman saya sih yang paling saya ingat tuh ada dua mungkin saya bisa sharing. Yang pertama itu waktu kami di Maumere, saya kan tergabung di ada satu komunitas namanya Shoes for Flores. Jadi kami biasa sejak 2014 kami biasa ke SD di Flores. Ya, kami berbagi cerita inspiratif, terus berbagi alat tulis
seragam dan lain sebagainya. Nah, yang paling menarik adalah tiap kami project itu kami biasa suka senang ketemu tempat-tempat baru. Nah, yang jadi menarik adalah waktu itu kaitannya dengan yang tadi di awal saya pejalan bijak adalah saya senang bertemu dengan orang baru dan berusaha untuk mendekatkan diri karena pasti saya akan dapat hal-hal baru gitu dari orang tersebut. Jadi waktu itu saya pernah kami pernah ke satu kampung adat namanya Kampung Adat Wologai itu di Kabupaten Ende. Jadi sebelum kami ke SD yang dituju, kami sempat ke situ dulu karena jalurnya searah. Jadi Kampung Wologai itu ada rumah adat, terus di tengahnya itu ada satu ini kayak undakan gitu, Kak. Jadi karena saya baru pertama kali ke sana, saya kan sangat amazed sekali, sangat tertarik sekali. Wow, ada kampung seperti ini dan bagus sekali gitu kan. Dan akhirnya saya tertarik ada satu objek di tengahnya, di tengah kampung itu ada kayak undakan-undakan kayak gitu. Jadi karena dengan polosnya saya naiklah di satu undakan itu. Saya naik, tiba-tiba dan akhirnya saya ditegur. Saya ditegur sama ada satu opa namanya Opa Aloysius, dan ternyata beliau adalah yang dituakan di situ. Jadi dia sempat menegur saya. Nah, kenapa kamu injak-injak di situ ya? Permiso, pas saya nggak tahu ini apa. Ternyata itu adalah makam. Itu saya sempat langsung dari situ langsung gugup, aduh salah segala macam. Namun dari konyolan saya itu akhirnya apa yang saya bisa ambil adalah saya jadi dekat sama beliau gitu. Jadi dekat dengan Opa Aloysius dan istrinya Oma Maria. Dan hikmahnya adalah ketika saya berkunjung lagi, ketika saya kalau misalkan saya melakukan perjalanan ke Ende, kan saya biasa sendiri mau motoran gitu kan, motor sendiri enak banget. Saya harus menyempatkan diri ke kampung itu, ke Kampung Wologai, dan selalu saya udah 3 kali berkunjung ke sana dan selalu Opa dan Oma selalu menawarkan saya untuk, Jeffrey, kamu jangan pulang dulu, mari nginap 1 malam di sini. Itu saya, aduh Opa, Oma terima kasih, tapi saya harus pulang balik lagi ke Maumere. Saya bilang, oh, dan itu jadi menimbulkan satu saya jadi punya keluarga baru gitu dari situ. Jadi dari setiap perjalanan kita ada kisahnya, malah tapi justru ada ikatan emosional ya, Bang. Iya, ya? Betul Kak. Jadi ada ikatan emosional. Sampai ada satu hal yang menarik yang saya juga terkejut juga dari kampung itu. Jadi pas kunjungan yang kedua, saya pengen berkunjung ke Wologai dan hanya pengen melihat keadaan Opa sama Oma. Saya hanya itu saja kalau ke kampung Wologai gitu kan. Lalu Opa sambil bilang, itu Oma lagi ada lagi ada cari kopi, dan ternyata di kampung Wologai itu penghasil kopi luwak juga ternyata. Saya juga, yang benar ada kopi luwak, dan ternyata Oma menunjukkan bahwa memang dia sedang mengambil biji kopi luwak itu gitu. Wah, sangat menarik sekali gitu. Jadi ya seperti itulah yang ingin saya sampaikan. Jadi menurut saya sih saya pejalan bijak ya ketika kita gak hanya sampai ke destinasi, tapi kita juga bisa membangun ikatan emosional dengan orang di situ. Itu menurut saya sangat berharga. Ada keluarga baru lagi kan, luar biasa. Nah, Bang Mikael, ceritanya sungguh menginspirasi. Jadi tadi setiap perjalanan justru kita selain cerita-cerita tadi, kita dapat keluarga baru justru. Kalau betul. Perjalanan kita itu. Terima kasih Bang Mikael dari Maumere. Nah, terima kasih untuk semuanya. Iya.
ini kita akan ada satu penanya lagi. Mungkin karena melihat waktu, singkat saja buat teman-teman yang akan mungkin sharing atau bertanya. Ada Mas Adi Nugraha. Ya, silakan Mas Adi. Adi Nugraha kayaknya hilang tuh, Dik. Oh, Ada hilang. Stanley tuh. Oke, ada Stanley. Ya. Silakan Mas Stanley. Selamat malam. Malam. Malam Sangihe. kakak-kakak. Ya, Sangihe. Gimana? Malam semuanya, abang-abang. Ya, Malam, Bang Stan. terima kasih buat sharingnya, Bang Didi, sama Bang Yohan, Kak Diki. Tadi ada Terima Bang kasih Raymond. sudah hadir. Ya, ini beruntung jaringan bagus. Ini. Sangihe loh di ujung atas sana ya. Ya, baru dekat Filipina kita ini. Iya. Ya, jadi seru ya kalau mengikuti perjalanan dari National Geographic di 15 tahun. Banyak cerita juga, Jen. Sungguh, jujur National Geographic Indonesia banyak memberi inspirasi terlebih sejak perguruan sejak kuliah sampai sekarang. Jadi tentang perjalanan bijak mungkin kalau bisa sharing di sini ya. Tidak bisa. Boleh sharing Mas Stanley, tapi mungkin karena durasi kita nggak terlalu lama ya Mas Stanley. Ya, sedikit aja bisa. Ada di-share? Tidak bisa di-share. Jadi kemarin tahun lalu kita ikut juga ekspedisi Merajut Nusantara di Sangihe. Itu tidak ada yang kebetulan ya. Saya kan profesinya perawat, tiba-tiba masuk ke dalam Merajut itu, tim Merajut Nusantara. Dan dari hasil ekspedisi itu, sekarang satu puskesmas itu sudah difasilitasi oleh WiFi Nusantara sama Bakti. Jadi dengan beberapa hasil kita turun di lapangan dan hasil dari cerita-cerita dan video, ternyata itu bisa memberikan dampak. Dan sekarang satu puskesmas itu sudah bisa difasilitasi oleh WiFi Nusantara sama Bakti dan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ada di puskesmas, terutama dalam pengelolaan data dan pengiriman data. Beberapa foto mungkin saya bisa share di sini. Tidak bisa share ini Kak? Iya. Tidak bisa. Nanti kita tampung fotonya untuk kita ceritakan di IG bersama Ya, laporan. jadi banyaklah cerita-cerita dari lapangan ya. Jadi kita punya 105 pulau dan dari National Geographic itu banyak menginspirasi tentang bagaimana bertutur sebenarnya. Kesimpulannya menjadi penengah lah seperti itu Bang Yohan sama Bang Dede. Kan selama ini kita kalau lihat tumpukan di perpustakaan itu skripsi banyak itu, jarang sekali ada skripsi yang bisa sampai ke pembaca, dan National Geographic itu menjadi menjembatani antara bahasa populer dan yang dari dunia akademisi yang tidak sampai. Kemarin Prof. Hera juga kemarin menulis di 15 tahun National Geographic tentang bagaimana perjalanan dari Ekman dan sebagainya, dan itu akhirnya kita menjadi jembatan antara akademisi dan pembaca, sehingga kalau membaca juga sejarah National Geographic di awal-awal kan Alexander Graham Bell mendapat semacam anggota yang lain tidak setuju di saat Alexander Graham Bell dan anak mantu dari Alexander Graham Bell itu memasukkan foto ke dalam majalah mendapat tentang itu, karena memang itu sejarahnya seperti itu. Tapi National Geographic mampu menjadi jembatan seperti itu, karena membaca hal-hal yang saintifik itu menjadi tidak membosankan akhirnya. Kan selama ini paper dan sebagainya itu banyak sekali di perpustakaan, dan itu bisa menjadi jembatan. Kalau menurut saya seperti itu, sehingga hal-hal sebenarnya yang selama ini kita anggap terlalu formal dan sebagainya itu bisa dalam majalah itu bisa sangat-sangat baik sekali. Dan itu saya belajar banyak dari situ sebenarnya. Mereka kadang-kadang terlalu serius, kalau baca itu jadi seperti ini, sehingga orang merubah perilaku kan susah gitu kalau kita. Dan orang tergerak sendiri. Kemarin sharing di kantor tergerak sendiri, tidak dipaksakan. Waktu ke kantor Nat Geo sharing sama
Bang Yohan, Bang Asar juga sempat ketemu, saya tanya, terus foto yang standar Nat Geo apa sih itu? Dan jawabannya gampang, tapi susah gitu. Foto yang standar National Geographic itu yang mempunyai dampak. Saya duduk cukup lama itu untuk mikir foto yang berdampak itu bagaimana sebenarnya. Jadi memang gampang-gampang susah membuat foto yang memberi dampak. Sepertinya, jadi selama ini mungkin kalau kita lihat perjalanan National Geographic Indonesia, mengikuti ada Bang Reynold Sumaiko, ada Bang Yunaidi Yaput, sekarang ada Bang Ricky Martin, itu ada Bang Asar juga, orang-orang yang luar biasa lah, menjadi panutan dan jadi sumber inspirasi. Ada Bang Didi juga, Bang Yohan, cerita-ceritanya, sehingga Nat Geo itu sangat konstruktif lah menurut saya. Dalam membangun itu sangat konstruktif dan menjadi jembatan secara akademisi dan secara bahasa populer itu menjadi sangat luar biasa. Itu sih. Terima kasih, Stan. Terima kasih Bang Terima Stanley kasih, atas Bang sharingnya. Stanley. Oke. Salam dari Sangihe. Salam. Nanti kita katakan. Oke. Rasanya udah ada 3 orang tadi Mas ya yang sudah sharing ataupun bertanya ke para pejalan di Nat Geo. Maaf ya, karena maaf Yusuf Wahil, waktunya habis. Mohon maaf buat teman-teman yang lain karena tidak bisa bertanya lagi karena waktu kita yang cukup terbatas ini. Tapi kita masih membuka ruang diskusi buat teman-teman sekalian melalui sosial media kita di @nationalgeographic-indonesia ataupun di @saya-pejalan-bijak. Jadi teman-teman masih bisa bertanya, sharing ataupun juga berbagi kisah-kisah inspiratif dan yang menginspirasi di halaman sosial media kita. Nah, mungkin tema, minta usulan tema, kita minggu depan mau diskusi apa virtual traveling bareng gitu ya? Boleh, nanti tema bisa langsung di DM melalui akun sosmed kita, Mas. Karena ini tidak terlihat fitur chatnya, jadi buat teman-teman yang mau memberikan tema atau ingin kita berdiskusi lagi di minggu depan, bisa langsung DM ke sosial media di @saya-pejalan-bijak. Silakan teman-teman memberikan usulan tema apa yang harus kita diskusikan di minggu depan. Gitu. Lalu sedikit mengingatkan bahwa di Saya Pejalan Bijak juga sedang melakukan sebuah kegiatan dengan nama Jelajah dari Rumah. Mungkin co-host bisa tampilkan. Sudah tampil kok. Oke, di sini mungkin masih delay. Jadi kita ada kegiatan Jelajah dari Rumah. Jadi teman-teman bisa saling sharing dengan tagar Jelajah dari Rumah dengan cara follow dan tag akun Saya Pejalan Bijak dan Nat Geo Indonesia. Lalu tag 3 teman kalian dengan menggunakan tagar Jelajah dari Rumah, tagar Saya Pejalan Bijak, dan tagar berbagi cerita. Nantinya foto dan cerita inspiratif akan ditayangkan dalam majalah National Geographic Indonesia selama program berlangsung. Jadi program ini berjalan dari April hingga Juni 2020. Teman-teman boleh tadi tuh saya bilang berbagi kisah atau cerita foto yang menginspirasi dan yang menarik, sehingga nanti bisa kita tayangkan. Lalu foto yang menarik di setiap minggunya akan kita tampilkan untuk ditulis ulang di majalah National Geographic Indonesia. Gitu. Nanti untuk informasi lebih lengkapnya teman-teman bisa follow aja di @saya-pejalan-bijak ya. Gitu. Oke, untuk menyudahi diskusi kita sore hari ini, ngobrol santai kita. Jadi tadi saya sudah merangkum sedikit bahwa selama masa Pagebluk ini, National Geographic Indonesia dan Saya Pejalan Bijak membuka sebuah wadah cerita buat teman-teman untuk membagikan kisah-kisah inspiratifnya melalui cerita perjalanannya di Saya Pejalan Bijak. Karena penjelajahan yang kita lakukan itu nggak bisa sendiri, jadi butuh bantuan dari kawan-kawan sekalian untuk mengabarkan kisah-kisahnya. Lalu ketika kita menjadi seorang pejalan itu, sebisa mungkin kita akan
diharuskan membaur menjadi warga lokalnya. Jadi sehingga kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh warga-warga lokalnya. Sekaligus tadi ketika kita mengunjungi sebuah kota, justru kita bisa berbagi kisah dan mendapatkan cerita-cerita sejarah dari orang-orang setempat. Lalu kalau dari etika perjalanan, itu menjadi penting untuk menghargai destinasi yang kita tuju. Sehingga kelana etika dan cerita itu menjadi satu kesatuan yang kita bangun ketika kita menjadi seorang pejalan yang bijak. Kalau dari sisi visual itu menjadi penting ketika teman-teman berkelana, karena visual menjadi ujung tombak untuk memulai sebuah cerita perjalanan yang justru menginspirasi banyak orang dengan cara berkontribusi positif menjadi seorang pejalan yang kita bisa membagikan sebuah bentuk positif yang kita berikan ketika kita berkunjung ke satu daerah. Karena apa? Nantinya ujungnya adalah kita ingin memberikan sebuah dampak perubahan melalui sebuah perjalanan. Saya rasa itu yang sudah kita diskusikan sore ini, Mas Didi, Mas Mahandis Yohanata, dan Mas Riki. Terima kasih, Diki. Terima kasih, Diki. Buat 3 orang pejalan dari National Geographic yang sudah berbagi kisahnya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan atau berdiskusi dengan kita sore hari ini. Jangan lupa nanti buat teman-teman yang ingin membuat atau kita membuat sebuah kegiatan diskusi lagi, silakan DM tema-tema yang menurut kalian ingin dibahas oleh National Geographic Indonesia melalui sosial media @sayapejalanbijak ataupun @natgeo_indonesia. Nanti kita akan menghubungkan dengan beberapa narasumber ya. Betul, nanti kita akan menghubungkan tema tersebut dengan beberapa narasumber yang bisa kita ajak diskusi kembali. Saya rasa itu saja, Mas Didi, Mas Mahandis, dan Mas Riki. Ya. Terima kasih atas waktunya. teman-teman Semuanya. Sebelum selesai mau foto bareng dulu dong. Ya, oh iya, belum selesai. Kita virtual akan foto selfie bareng dulu. Minta tolong dibuka teman-teman. Tolong videonya. diaktifkan videonya. Kita virtual selfie. Ini ada beberapa halaman, jadi mohon standby. Ini print screen di pertama. Foto Buat share screen-nya boleh dimatikan dulu. share screen-nya boleh dimatiin ya. Oke. Oke, sudah aktif semua ya. 3, 2, 1. Lalu ada satu lagi, sebentar. Ada 5. Ada Bang Ridwan tuh. Bang Ridwan, salam Bang Ridwan. 3, 2, 1. Bang Ridwan, ada Bang Ipang. Halo Bang Ridwan. Ada Bang Yusuf Wahil. Ucup. Ada Bang Surya. Lain kali Bang Ridwan yang akan cerita tentang penjelajahan pelayaran kemarin ya ke Australia. Asik tuh kayaknya. Oh, menarik tuh. Next mungkin kita ngobrol-ngobrol itu yuk. Ngobrol-ngobrol Ya, soal. setuju. Oke nggak Bang Boleh ya. Ridwan? Ayo, siap. Enggak, semua buka Ramon video ya. oke tuh Ramon. Udah Bang semua, Ipang. Mas Apa kabar, Agung? Bang Ipang. Sudah semua. Walaupun nggak semuanya buka videonya, mungkin lagi ada yang nggak pakai kerudung atau ada yang tadi ada yang pakai baju. Tadi kayaknya ketangkep kamera juga. Oke. Sudah cukup ini. Sudah Bang cukup. sehat ya, Terima Pak. kasih. Oke, Teman-teman. terima kasih. Selamat Oke. sore dan tetap Sehat-sehat belajar. semuanya. Sehat-sehat semuanya. Siap. Nah.